mulai aja nih ya. Jadi kita langsung. Nah ini kelihatan Kak? Oke, kakak-kakak, jadi hari ini kita ada refleksi Kak terkait bukti karya yang sudah kita buat, yang kakak-kakak sudah lakukan dalam membuat video pembelajaran yang diupload ke PMM. Kita akan refleksikan dari kegiatan yang sudah kita lakukan. Kemudian ini kesepakatan bersama kita nih Kak, menggunakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, refresh hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal wajar. Agenda kita siang ini refleksi bersama Kak, selama 40 menit. Kemudian nanti ada penutup 5 menit. Kita masuk ke refleksi Kak. Nah, simpel ya Kak ya. Ini ada 3 pertanyaan nih Kak. Apa tantangan terbesar yang kakak-kakak hadapi saat membuat bukti karya? Dan bagaimana kakak-kakak mengatasinya? Yang kedua, apa tujuan kakak-kakak membuat bukti karya ini? Apakah merasa tujuan tersebut sudah tercapai? Dan yang terakhir pertanyaannya, apa kekurangan yang kakak-kakak lihat dari bukti karya yang sudah dibuat? Jadi ada 3 pertanyaan nih Kak, bagaimana kita menyikapinya, kemudian menyuarakannya di dalam pertemuan ini Kak. Mungkin kakak-kakak yang sudah membuat bisa nih Kak menjawab pertanyaan ini terkait pertanyaan pemantik ini Kak, untuk merefleksikan apa yang sudah kita lakukan. Atau tantangan kakak-kakak tuh dari awal dalam membuat FRTL tuh Kak, apa nih tantangannya nih? Pasti kan ada tuh Kak tantangannya. Halo Kak? Ya silakan Kak Megi. Ya mohon izin kakak semuanya. Saya akan coba jawab pertanyaan nomor 1. Suara saya kedengaran jelas nggak Kak Dani? Ya, jelas Kak. Tantangan yang saya hadapi ini mulai dari sebelum melakukan ya Kak Dani ya. Pertama mungkin terbatasnya bertukar pikiran untuk menentukan ide-ide praktiknya Kak Dani. Jadi kelamaan mikir bahasanya Kak Dani ya. Mau pakai proyek apa? Kak Ida langsung ketawa. Itu satu. Kedua, ketika pas mau pelaksanaan, saya kebetulan di sini program rencananya bukti karyanya senam kreasi kan dia. Tantangan yang ditemui pertama jadwal, karena mungkin lagi padat-padatnya nih akhir tahun biasanya, apalagi kemarin sempat bertabrakan dengan persiapan hari guru. Jadi kita juga waktunya udah mepet. Jadi ya
ngatur waktunya, ngatur jadwalnya agak agak lumayan Kak. Terus karena saya ambil programnya senam kreasi, dari anak-anak juga saya ngambilnya intra ya kadang dia. Jadi satu kelas ambil bagi kelompok. Waktu jangka dia buat gerakan itu lumayan mepet. Tapi saya yakinin sama anak-anak mereka pasti bisa. Dan kemarin alhamdulillah hari Senin dipaksa-paksain habis selesai acara guru, alhamdulillah kelar juga. Tapi belum sempat diupload tadi. Tantangannya juga yang jadi penghambat ya jadi penghambat ininya kayak sarana prasarana itu kan biasanya kan kalau prakteknya harus ada itu kebetulan ada 5 kelompok, satu kelas tuh 5 kelompok, kurangnya speaker. Jadi buat memaksimalkan waktu itu kan biasanya kalau satu speaker doang kebanyakan tunggunya kadang dia. Jadi kemarin saya sempat merasakan tantangannya di situ. Yang speakernya di sekolah itu kebetulan cuma ada 3, satunya lagi off, satunya lagi dipakai buat acara hari guru di dalam ruangan guru, satu lagi yang saya pakai. Jadi tantangan terbesarnya di situ, memaksimalkan waktu agar supaya meminimalisir waktu tunggu. Itu Kak Dandi. Terima kasih. Terus solusinya apa Kak Megi? Solusi mulai dari awal idenya memberanikan diri. Memberanikan diri Kak Dandi buat memakai program dari rancangan senam kreasi. Terus kedua, untuk masalah sarana prasarana, jadwal juga tadi sudah saya sebutkan. Solusinya akhirnya saya sama anak-anak itu di akhir kegiatan hari guru memanfaatkan masih ada waktu luang sebelum mereka pulang. Terus untuk sarana prasarananya saya disuruh anak-anak bawa HP, satu kelompok perwakilan satu, jadi mereka bisa latihan di setiap tempat yang mereka pilih. Jadi dibagi-bagi, satu lapangan itu dibagi, kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di pojok sini, kelompok 3 di pojok situ. Jadi mereka bisa barengan di situ, fokus sama gerakan mereka masing-masing. Dan alhamdulillah di situ dengan dibikin kayak gitu, waktu tunggunya alhamdulillah sedikit, bahkan hampir tidak ada. Jadi barengan gitu Kak Dandi. Itu saja Kak Dandi, terima kasih. Terima kasih Kak Megi. Ini kalau buat saya sih pengalaman baru ya kayak di sekolah dasar itu disuruh bawa handphone ya kayak yang peserta didik ya Pak. Iya Kak Dandi. Kalau kayak gitu-gitu pakai ini nggak? Pakai kayak apa sih namanya? Sosialisasi dulu nggak sih? Kalau untuk kayak anak tuh bawa gawainya dia, bawa gadgetnya dia ke sekolah, entah sosialisasi dulu ke wali murid atau ke kepala sekolah, itu bagaimana tuh Pak alurnya? Oh iya, mohon maaf ketinggalan Kak Dandi. Saya biasanya kalau ada kegiatan ujian yang mengharuskan mereka membawa gadget di sekolah, saya pertama awalnya otomatis minta izin dulu ke kepala sekolah ya kadang. Kepala sekolah, terus kebetulan di saya itu ada grup yang memang khusus buat pelajaran PJOK. Jadi saya langsung terhubung langsung ke wali murid tersebut gitu kan. Kita izin. Alhamdulillah mereka mengizinkan. Karena selama ini kalau memang ujian buat tugas sekolah, biasanya sih tidak ada kendala kan.
Terus Kak, halo Kak Megi? Udah, ya, Udah halo. ya? Udah. Oh tadi suaranya nggak ada kan tadi? Nggak ada tadi Kak, putus. Oh, saya ulangin. Ya, untuk mengenai masalah izin gadget bawa ke sekolah, biasanya kan kalau benar kata Kak Dandi, kalau SD itu pengalaman baru, hal yang bukan inilah bawa gadget sekolah karena masih anak-anak, masih bawah umur. Tapi selama ini yang sering saya lakukan ketika memang keadaannya urgent, mengharuskan mereka membawa gadget ke sekolah untuk tugas sekolah. Saya alurnya pertama minta izin otomatis ke kepala sekolah dulu. Terus di saya itu alhamdulillah juga ada grup tersendiri, grup WhatsApp Kak Dani, buat wali murid yang mata pelajaran PJK. Biasanya saya di situ nge-share tugas anak, tugas tambahan, biasanya untuk pelajaran dan tugas-tugas buat mereka di rumah. Terus ada misalkan buat izin, ada yang tidak masuk, di situ bisa juga konfirmasi. Dan situ saya pakai buat minta izin sama wali murid di situ. Tapi alhamdulillah mereka setuju kalau selama ini kalau untuk berhubungan dengan tugas sekolah biasanya aman-aman aja, lancar-lancar aja Kak Dandi. Itu aja Kak Dandi. Ya, terima kasih Kak Megi. Itu masih poin 1 tuh Kak tuh. Terus kalau poin 2-nya bagaimana Kak? Jadi tujuan Kakak itu bikin kayak senam kreasi itu untuk apa sih Kak sebenarnya? Kakak buat tujuan senam kreasi itu untuk apa tujuannya nih Kak? Terus setelah Kakak mengetahui itu senam kreasi dilaksanakan, sudah tercapai nggak nih Kak? Sesuai tujuan pembelajaran yang Kakak buat nih? Kalau yang nomor 2 itu sebenarnya kalau dari awal tujuan saya sesuai pengamatan saya pribadi ya kadang dia di sekolahan saya itu anak-anak itu biasanya cenderung malas bergerak kadang dia. Tapi ketika suatu gerakan diiringi atau digabungkan dengan musik, jadi minat dan antusias mereka itu biasanya lebih keluar. Makanya saya coba bikin program ke senam kreasi. Dan tadi alhamdulillah nih di sekolahan saya senam mingguannya hari Selasa. Tadi udah dicoba dipraktikkan sama anak-anak yang kemarin. Saya ngambil dari PASE C kelas 5. Alhamdulillah mereka senang menerima dari kelas-kelas yang lain. Jadi tujuan utamanya sih buat mereka aktif bergerak. Yang selama ini saya lihat malas kan kalau biasanya kalau senam SKJ dengan senam yang sekarang itu kan udah sering dilakukan tuh. Jadi mereka agak bosen atau gimana. Jadi tujuan saya dengan adanya senam kreasi, apalagi saat saya ngambilnya intra per kelas berarti dibagi kelompok itu ada berbagai macam senam kreasi yang bisa ditampilkan di setiap minggunya. Mengiringi senam yang biasa SKJ. Itu Randi. Kalau untuk tujuan tercapai apa belum, kalau dengan hari ini ya respon mereka sih senang aja, tapi belum sempat lebih jauh ya kadang nih karena masih beberapa hari yang kayak ini baru sekali ini yang tampil gitu. Iya. Kalau yang poin 2 kan gini kan gini, yang tujuan tersebut sudah tercapai. Itu kan kita bisa dikoneksikan tuh Pak dari TP kita, contoh di KTP-nya di KKTP-nya Kak Nugi ada dijelaskan di situ peserta didik dapat mempraktikkan senam kreasi yang sudah dibuat secara berkelompok, kayak gitu contohnya Kak. Terus baru kita bisa menjawab tuh Kak, apakah kakak-kakak merasa tujuan tersebut sudah tercapai? Ada tuh enggak Kak? Kalau menurut kami gini, dari TP kami yang udah kami buat nih, pasti kan udah tuh Kak, udah dilakukan ya sama anak-anak ya. Tinggal bagaimana kami menganalisa lagi tuh Kak, apa yang sudah dilakukan dengan apa yang sudah kita buat tujuan pembelajarannya tercapai nggak Kak? Kalau menurut kami ya.
udah tercapai sih Kak. Kayak misalkan Contoh, menumbuhkan kepemimpinan dalam kelompok. Jadi mereka pilih kelompok sendiri-sendiri, menentukan pemimpinnya sendiri, kayak gitu berarti. Terus minatnya juga, antusiasnya juga. Kalau pengamatan saya sih udah tercapai di kelas yang saya pilih itu ya kan dia. ya. So, untuk sementara ini. Tapi kalau untuk Jadi jabaran luasnya yang untuk sekolahan seluruh anak di sekolah belum kadang nih karena masih belum bisa di ini belum tampil seutuhnya. terus apa musiknya lagunya Kak? Apa iringan lagunya lagu apa Kak? Di sini saya kebetulan mem- membebaskan mereka buat pilih sesuai keinginan mereka kadang nih. Jadi lagunya kayak lagu-lagu zaman now lah, lagu-lagu pop atau lagu yang bisa diiringi dengan gerakan gitu kan Andi. Terus Saya sengaja nggak nentuin lagu karena biar mereka yang mengeksplor sendiri keinginannya gitu kan Andi, buat musiknya. Halo gimana Kak Kak? Andi, Hah, hah, hah. ya. Halo Kak? Untuk masalah lagu, saya karena kenapa lebih menekankan mereka mengeksplor sendiri, karena saya eh, pengen mereka yang sesuai kebutuhan mereka, mencari lagunya sesuai kebutuhan mereka, yang mereka inginkan, yang mereka senangi. Itu alasan kenapa saya tidak menentukan untuk lagunya Kak Dandi. Jadi mereka bebas memilih gitu Kak Dandi. Tapi lagunya Oh, kayak lagu-lagu zaman sekarang lah, lagu pop gitu Kak, yang bisa diiringi dengan gerak. jadi kami ini hanya mengembangkan ininya aja ya, memfasilitasi aja ya Iya, untuk benar Kak. minatnya seperti itu berarti Ya. Kak. Tapi saya memberikan referensi juga Kak Dandi, karena kan ini kan senam rekreasi ini sebenarnya kan baru ya buat untuk kategori anak SD ya Kak Dandi ya, agak kurang ini. Jadi saya cuma ngasih referensi, mereka bisa lihat dari YouTube. eh, Misalkan kayak misalkan saya contoh suruh mereka ambil 3 video tentang senam kreasi. Jadi mereka bisa mereferensi tuh apa antara gerakan 3 komponen, antara gerakan pemanasan, inti dan pendinginan. Dari ketiga video itu mereka bisa memilih. Misalkan video pertama diambil gerakan pendinginannya, video kedua diambil gerakan intinya, video ketiga diambil gerakan uh, Iya. pemanasannya. Dan juga terakhir ditambahkan ada satu gerakan yang memang mereka bikin sendiri sendiri walaupun itu cuma yel yel, biasanya kan ada penambahan tepuk tangan, ada teriakan. Saya minta kayak gitu dari ada ciri khas tersendiri dari mereka gitu. Itu aja kan dari. Ya, terima kasih Kak Megi. Ini Siap. keren nih Kak. Terus kalau kita udah lihat nih Kak, dan Kak Megi sudah merasakan apa yang Kakak buat nih. Pasti ada tuh kayak yang Kakak rasa kurang ya ketika Kakak melakukan buktikannya itu atau melakukan kegiatannya pasti ada kekurangannya tuh Kak. Kalau menurut Kak Megi setelah Kakak melakukannya, apa kira-kira Kak? Kekurangan yang tepat yang bisa Kak Megi ungkapkan di sini Kak? Mungkin Kak Megi bisa berbagi dari pengalamannya. Nah, kayak contohnya waktu melakukan film kreasi ini di waktunya nggak cukup nih Kak, waktu pertemuannya eh, yang harusnya 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan bisa tercapai, ini hanya 1 kali pertemuan. Itu kan salah satu
Sinyalnya jelek. Kok bisa tahu bang? Itu diem aja noh. Ada handinya. Oh iya bener bang. Jauh satu aman ya jauh satu. Aman. Ini RTL ini berkesinambungan ya, maksudnya kelanjutannya sama Bukti Karya ya. Iya, terakhir bukti karya. Jadi judulnya sama ya. Sama bang. Tapi di ininya aja yang beda. Ada bukti kayak dokumentasinya yang udah ngelakuin itu. Kalau yang saya pelajarin ya. Oke. Sorry kak, ini kebentang nih mati lampu tiba-tiba. Wis. Gimana Siap ya? bisa mati lampu pada mangan keren dia. Bisa. Coba tekan aja bisa kak. Gimana kak? Belum lanjut nih, maaf nih kami gini. Tadi mungkin udah ngomong tapi kepotong. Oh, nggak apa-apa kan Andi. Tapi suaranya agak kecil kan Andi. Mohon maaf. Iya. Nah kekurangannya apa tuh kak? Kalau menurut kami gini. Oh ya, ini pertanyaan ketiga ini sesudah kita melakukan bukti karya tersebut ya kan Andi ya? Iya, Ya. sudah. Oh, iya. Kalau terima kasih Kirani izin saya jawab. Kalau bagi saya pribadi yang saya temui kekurangan tuh banyak ya Kirani ya. Cuman yang lebih mendominannya masalah kesiapan anak karena terbatasnya waktu itu Kirani. Kesiapan anak ini apalagi anak SD. Saya aja baru sosialisasi sama mereka bilang senam kreasi itu mereka kaget. Waduh, senam gimana Pak? Senamnya kayak gimana gitu. Karena mungkin baru di di fase mereka mungkin ya karena dia itu kekurangannya mungkin kesiapan ya kan kesiapan dari saya pribadi sama mereka juga karena keterbatasan waktu terus berkesinambungan lagi karena kesiapan jadi mereka mempraktekkan gerakannya kurang maksimal karena mungkin belum terlalu mendalami dari gerakan tersebut gitu. Nah, itu pertama, terus kekurangannya, terus yang masalah jadwal, ya kembali lagi saya dari awal tadi udah jelaskan tantangan itu seperti tantangan banyak tabrakan dengan kegiatan sekolah kebetulan kan Dandi. Makanya ini tugasnya agak ngaret-ngaret terus ini selesainya. Itu aja Kak Dandi, mungkin Kak Dandi. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Megi. Oke, nah itu dari Kak Megi nih Kak. Mungkin kakak-kakak juga ada yang ingin berbagi nih Kak, tantangannya pasti ada tuh Kak. Kayak kita tuh nggak puas nih untuk berbagi. Kayak apa nih yang ganjil, kayak mau dibagiin, tapi malu kayak gitu. Nggak apa-apa Kak, kita bagi-bagi aja Kak. Nah, mungkin dari situ nanti ada kakak-kakak yang bisa menambahkannya. Gitu. Setelah Kak Megi, kita lanjut ke siapa nih Kak? Ya, silakan Kak Heru. Saya mau nanya sih, tadi saya udah nanya sedikit sama Kak Megi, itu maksudnya Ya, Bukti Karya ini lanjutan dari rencana tindak lanjut ya Kak? betul Kak Heru. Nah, jadi Perbedaannya di mana ya? bagaimana Kak? Perbedaan dari Kenapa? rencana tindak lanjut dan Bukti Karya ini isinya bedanya di mana? Oke, bedanya. Nah, bedanya nih kalau Poin-poinnya. rencana poin-poinnya. Kalau rencana tidak lanjut ini kan kita punya modalnya yang tadi tuh Kak yang 8 ini nih. Yang Iya, iya. 8 tuh. Ini saya share ya kayak saya share. Kita mulai dari awal nih Kak. Ke sini dulu nih.
Nah, kelihatan nggak kayak? Kelihatan ya kayak? Jadi kan eh, di sini nih Kak, di LMS rencana tindak lanjut nih Kak. Kita bikinin dulu nih Kak. Eh, judulnya dulu nih Kak. Kita mau bikin judul apa nih dalam pembelajarannya nih? Terus bikin latar belakangnya apa? Ini kita bikin dulu nih Kak 8. Tujuan program ini apa? Kemudian capaiannya. Ini dulu nih Kak, ini kita bikin. Baru nanti kita masuk ke bukti karyanya. Bukti karya ini Saya nggak ada kayak tampilan. akhirnya nggak ada tampilan ini Kak. Nggak ada tampilan unggah tugas unggah tugas rencana tindak lanjut. Oh ya, Ada nih baru kayak muncul. ada nggak kayak ada ya? Ada Kak, ada. Nah, ke ini dulu deh Kak. Nanti kita bikin apa Kak. Jadi nah ini nih Kak. Unggah rencana tindak lanjut ini kita klik baru kita kerjain yang 8 ini slide 8 slide ini nih Kak, kita fokus ke sini aja nih, bikin nih Kak inti-inti syariahnya nih apa yang mau kita buat yang akan nanti dilanjuti ke bukti karya. Jadi ini semacam pembelajaran juga nih Kak, tapi yang terinovasi mungkin karena kan untuk diupload ke dalam diupload dalam KMM, mungkin ada rekan kita PJK yang ingin mencari sesuatu apa yang belum dia tahu dan mungkin bisa mendapatkan punya KRU yang KRU upload. Baru kita ke setelah tadi baru kita ke sini Pak. Unggah bukti karya. Nah, di dalam bukti karya itu ketika kita membuatnya kita harus menggunakan ini dulu Pak. Gambar pernyataan ini nih. Biasanya anak tersebut bersedia diliput ke dalam video pembelajaran kakak. Nah, setelah ini selesai, ini ada rubriknya yang nanti saya lihat nanti udah sesuai belum nih, ada ininya nih, ada tanda tangannya. Ini semua nanti saya bisa juga nih Kak, berdasarkan kegiatan yang kakak buat di sini. Nanti kan kakak upload di sini nih Kak. Kakak bukan upload videonya, jadi udah selesai tuh bukti karyanya berdasarkan RTL tadi. Nah, baru nanti saya ceknya di sini nih Kak. Nanti kan tadi kan di sini nih. Nah, ini kegiatan kita yang sekarang nih hari ini. Nah, ini yang kemarin sudah kakak kumpulkan nih harusnya nih. Kemudian nanti saya bisa lihatnya di sini. Berbagi bukti karya. Setelah kakak memiliki video pembelajaran itu, kakak masuk ke PMM melalui YouTube dulu Kak. Biasanya upload dulu video ke YouTube. Sudah ke YouTube baru kita bisa masuk ke PMM. Baru di PMM itu kita masuk ke bukti karya. Setelah di bukti karya, baru nanti kita bisa berbagi nih Kak. Di sini berbagi link. Nah, contoh dari awal nih Kak ya. Kalau kakak-kakak sudah punya ininya Kak, apa namanya? Sudah punya video pembelajarannya. Nah, kita masuk ke sini nih Kak. Contoh, kita masuk ke PMM. Tadi kelihatan ya Kak ya? Kelihatan. Kita masuk ke PMM. Nanti ke bukti karya. Nah, ini bisa kita pilih nih kali nanti nih.
Nah ini di sini ada karya saya, nanti tambahkan karya kakak nih. Apa nih? Contoh, kan ada juga RPP-nya, modul belajarnya. Klik aja nih kak, terus nanti di-upload. Begitu. Nah ini video nih. Nanti kalau udah selesai semua kak, kalau udah selesai semua, nanti kelihatan karya saya. Ini praktik pembelajaran. Nah di sini, ini yang kebetulan nih saya waktu itu. Nah saya buat ini, saya klik nih kak. Saya klik, kemudian dibagikan, link, setelah link ini, baru kita masuk ke yang tadi di sini kak. Baru kita masuk ke sini, baru kita di paste aja nih kak. Paste aja, nanti kumpulin. Udah apa bagaimana ya, udah paham. Makasih Kak Dandi. Saya Ya, kurang apa soalnya kemarin-kemarin. Maaf. apa-apa kak. Saya sih Kita RTL udah jadi saya. nah, RTL udah jadi, tinggal bikin hadang. Tinggal bikin bukti karya. RTL udah jadi. nah itu nanti baru bisa unggah tuh kak. Bisa unggah dulu, baru nanti kalau yang videonya, kalau videonya nanti pakai yang tadi tuh, kalau lembar pernyataan tadi tuh nanti diupload dulu, Siap, siap. diupload dulu, kita tanda tangan kepala sekolah, baru diupload ke dalam modul ajarnya juga boleh. Nanti baru masuk RTL PNS, saya, karya tadi. RTL saya berdagang. Ada. Berdagang, bergerak dengan hadang, nggak apa-apa kan ya gitu judulnya. Keren sih kak. Ya nggak ini ya, nggak meninggikan, tapi ya unik kan, dia kan gitu kan. Kemudian nanti di YouTube juga bisa ditambahin kita kata-kata yang menarik, pasti kan ada kayak yang searching, bisa deh, ada manfaatnya deh kak, pasti deh. Itu aja sih. Siap kan dari, makasih. Nah, terima kasih kak. Mungkin siapa lagi nih kak yang mau ini nih kak, ceritakan apa yang sudah kakak lakukan, tantangannya. Kan nggak mungkin nih kak nggak ada tantangan, pasti ada tantangannya nih kak. Bagaimana kakak aja mau menyuarakan atau tidak, tapi biar lebih puas sih kak, diluapkan kayak gitu, diceritakan, jadi kita juga dapat nih pengalaman kakak yang bisa uh, saya ambil, saya petik. Mungkin kakak yang lain juga bisa melakukannya demikian, seperti itu. Kalau nggak ada, saya boleh ini nggak kak, pilih aja deh kak, saya pilih aja nih kalau nggak ada nih. Kak Adi, Kak Adi. Kak Adi. Kak Adi ada tempat nggak kak? Oke, kalau nggak ada, Kaida deh, Kaida. Kaida. Ini Kaida kan udah dua nih, selesai nih kak. Ya, silakan Kaida. Itu dia bisa. Jawab pertanyaan ini, Kak. Iya Kaida. Dari mana Kaida? Tanyanya nih. Ya, pertama sih ide ya. Kita mau buat apa?
Kemudian ya ide udah ada. Terus idenya ini mau diapain sih gitu. Setelah dipikir-pikir ya yang saya mikirnya oh program program yang baru diluncurkan sekolah aja gitu. Itu baru. Aduh mati-mati ya. Pak Charles mati-mati ya. Terus tujuannya tujuannya yaitu eh, karena saya membuatnya latar belakangnya kurangnya gerak pada anak karena lapangan sempit kan muridnya banyak ya tujuannya agar anak bisa menambah gerak, bisa mengeksplor mereka berolahraga, kemudian agar menjadi bugar gitu. Kalau saya sih tujuannya itu. Terus ke kekurangannya banyak kekurangannya pasti pasti ada yang kurang lah, nggak mungkin ada yang sempurna. Banyak kak kekurangannya bikin ngumpulin guru-gurunya, mereka juga pada sibuk kan masing-masing. Akhirnya kan cuman beberapa orang. Saya nggak ngerain semua sih. Kalau ngerain semua juga nggak mungkin juga karena mereka punya ada yang pelatihan, ada yang macam-macam lah bikin segala soal-soal. Udah gitu aja kak, nggak usah banyak-banyak. Terus Kak, Tapi keren ya, iya kecil apa banget. ini suaranya kecil ya Kak ya? Suaranya kecil ya Kak? Iya kecil Beda. banget udah 100 padahal nih. Nah, eh, jadi apa ini udah gede belum Kak? Belum ya? Nah, yang jadi kekurangannya apa aja tuh Kak? Kurangan ya itu lapangannya kurang gede sih kalau saya. Kekurangannya ya mengerahkan kalau untuk program ini sih ya itu sih Kak. Saya emang kekurangannya gaptek. Pokoknya saya emang gak jauh-jauh dari gaptek dah. Tapi apa kaidah itu kalau saya lihat ini sebenarnya hebat banget ya kayak mau 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 gitu Kak, mau aja udah wah udah top banget deh. Kan biasanya kalau udah berhubungan sama ini laptop nih ya, udah nggak ngerti nih, udah ngeblank tapi ini Toh kalau ngetik-ngetik nyari itu masih bisa lah. Cuma kalau udah kesini geser kesini kesini itu udah pusing deh kepala. Ya butuh bimbingan anak-anak muda lah. Kadang-kadang kalau diajarin sama anak marah-marah anaknya. Jadi aja diajarinnya biasa lah. nah, Udah gitu aja Kak. siap siap Kak Ida, terima kasih Kak Ida. Ya sama-sama. Nah Kak ini siapa nih? Karif Karif. Halo Karif.
Kak Charles, gimana Kak Charles? Halo Kak, ini kakak masih di tempat nggak nih Kak? Kak Jo ada nggak? Halo Kak, ini pada kemana nih Kak? Kak Adi nggak ada Kak Adi? Ada Kak, hadir. Gimana Kak Adi? Ini nih ada 3 pertanyaan nih. Kak Adi kan udah buat nih. Ya oke Kak, mau izin nih kalau menurut saya ya untuk nomor 1 tantangan terbesar yang kemarin sih, kamu minta izin dulu ya, izin tentang anak itu boleh tidak ini apa namanya untuk kita membuat video pembelajaran dan diupload di media sosial YouTube itu yang agak ini ya bilang ya tentang tadi ya iya itu karena tadi yang isu-isu yang beredar ya saat ini kan pernah lihat di berita tuh bahwa ada seorang guru ya yang upload video anak dan dituntut itu 100 juta itu kan itu kan kita diberi pengertian ke mereka ya alhamdulillah akhirnya mereka setuju untuk video tersebut Kak. Terus untuk tujuannya ini menurut saya ya tadi apa ya membuat siswa itu ini lagi Pak lebih kreatif lagi untuk mencari membuat gerakan ya. Terus saya ngambil ini ya senam kreasi cabang olahraga tuh jadi mereka seperti itu dia membuat siswa lebih kreatif gitu, Kak. Kalau untuk 3 itu kekurangannya paling waktu kayak waktu ini mungkin yang agak pepet ya karena saya juga ngambil tuh di pertemuan yang ketiga Kak jadi nggak dari awal tuh jadi kita sudah mungkin anak sudah sudah ditugaskan mencari tadi ya mencari cabang olahraga lagunya. Nah, itu pas yang tag itu yang mereka yang sudah yang sudah mungkin sudah dapat gerakan lagunya tinggal mereka melatih mengoreksi lagi ada yang kurang atau tidak itu Kak. Karena kalau waktunya tuh 2 kali 45 ya waktu tag videonya itu. Mungkin itu kayak Kak. Udah keluar. Kak Megi. Udah ini Kak Megi udah buat. Udah Kak Dandi. Intinya kalau ke tadi apa tadi Mic-nya dibuka Kak Adi. maaf. Oh ya, maaf. Ya Kak Dandi, untuk yang nomor 3 itu saya paling ini kekurangan salah waktu aja sih. Kan saya kemarin ngambil tuh di jam ke-3 dan 4. Karena kalau jam 3 4 tuh makan waktu cukup banyak ya ke siswa mengganti pakaian. Terus terakhir juga tetap kita memberi waktu juga untuk siswa untuk berganti pakaian Kak Dandi. Mungkin itu Kak Dandi. Jadi apa sih Kak? Apa bikin apa sih Kak itu tadi? Saya buat ini senam kreasi cabang olahraga. Oh. Ya jadi kenapa? Ke Pemda. Nah ini saya belum Pak, saya udah buat dari minggu lalu sudah buat, cuman belum upload nih. Nanti segera dapat hari ini insyaallah. Kayak itu boleh Kak, kita upload itu enggak dari Google Drive, enggak dari YouTube. Apa emang harus di YouTube? Yang tadi kumpulin sih udah tepat sih yang tadi kumpulin tapi lebih ininya lagi nanti tadi kan
nanti kan upload tuh ke PMM itu Kak. Dan Ya. YouTube kan udah punya kan. Nah nanti kan masuk di karya yang di PMM di karya, baru nanti Kak Adi upload video pembelajaran kayak gitu tuh. Upload pakai link YouTube-nya. Karena di website itu nanti tuh upload Ah, bagian di karya, setelah dipublikasikan baru salin link itu, salin linknya, baru nanti kumpulin Kak ke ini apa namanya, ke LMS. ya Kak, apa Kak? Saya bingung tadi nih. Tadi kan L bukti karya sama RTL itu sama kan sih Kak? Beda kan ya? Beda. Ya kan part Yang saya udah RTL, ada. Yang RTL sama part saya udah ini kan, udah saya upload ya ke ini kan ke LMS ya. ya, Nah itu terus lalu saya ini lagi setelah Pak ke PMM. setelah ke RTL, nah Ah, setelah RTL saya bagikan ini aja kayak saya share. hmm? Bentar. Nah, saya ulang ya. Ini, ini tadi sini. Nah kita ini dulu nih Kak, ke back ke awal dikit nih Kak. Jadi kan di sini kan RTL nih Kak. Di sini persiapan kemarin nih. Nah, tadi kan udah ngunggah nih. Ya kan tadi Nah, udah. ya, nah ada umpan baliknya. Ya. Kemudian, nah ini baru nih unggah draft bukti karya. Oh ya ya, oke siap siap. Unggah draft bukti karya. Nah, kita pahamin dulu nih kan nih. Ah, Nah, ini kan video pembelajarannya nih. ya Ya kan? Nah, tadi kan pakai ini tadi nih. Karena tadi ya ada yang kejadian guru kayak gitu mengupload ininya yang ya kayak di denda kita ya. ya. Ini udah selesai. Ya, kan? Baru Kak Adi masuk ke sini nih Kak. Masuk Oh ke begini. bukti karya. Tapi, nah ini bagaimana cara ngisinya nih Kak? Bagaimana cara Ya ngisinya? Ya, kalau cara ngisinya, ambil dari bukti karya Kak Adi yang di PMM tadi, yang udah diupload ke PMM. oh ya. Bukti karya saya nih. Ya ya. Nah ini baru kita bagikan, kita salin linknya, balik lagi ke yang tadi nih Kak. Balik lagi ke yang berbagi bukti karya. Ya. Baru kita paste. Oh oke siap. Baru kita kumpulkan. Baru nanti saya bisa lihat nih apa yang tadi buat. Siap siap. Saya itu sih Kak. Itu keadaan di untuk modulnya bagaimana? Perlu diupload apa enggak ya? Modul atau RPP itu perlu diupload atau tidak? Boleh Kak, kalau mau diupload boleh. Sekalian. Ya boleh. Kalau enggak juga enggak apa ya. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke siap. Ada lagi Kak Di? Ya cukup Kak. Keadaan ini cukup. Makasih Kak infonya. Terima kasih Kak Di. Nah mungkin kakak-kakak yang lain ada lagi Kak? Oke, apa maaf Kak Charles ya? Ya silakan Kak. Sorry Kak Dandi, iya. Saya mau mencoba bertanya kembali apa yang sudah dijelaskan Kak Dandi. Saya masih belum mengerti terkait dengan bukti karya Kak Dandi ya. Bukti karya itu terkait kita menjalankan program itu kan ya Kak Dandi ya, berupa bukti karya foto-foto ya Kak Dandi yang kita upload. Bukti karya ini video pembelajaran Kak, pembelajaran kita dari RTL. Ya, Kak? Kurang jelas Kak, mohon diulangi lagi Kak. Iya,
yang bukti karya ini kan dari RTL nih Kak. Kita mau bikin bukti karyanya. Halo Kak? Oh, jadi kan kalau RTL kan nanti kan saya mendiseminasikan kan RTL itu kan. Iya. Jadi yang diupload saat RTL itu hasil ini apa namanya bahannya itu Kak, yang kita upload bahannya Iya. untuk Hasil RTL. RTL itu, hasil RTL itu kan nanti kan Sedangkan jadinya pembelajaran. Kak. Sebenarnya apa pembelajaran sih? Ini kita back lagi ya sedikit ya Kak. Jadi gini Kak. Kelihatan ya Kak Charles, kelihatan ya Kak? iya kelihatan Kak. Nah kemarin kan kita udah, ini persiapan nih Kak, persiapan untuk membuat rencana tindak lanjut. Kemudian di sini mengunggahnya, mengunggah tugas rencana tindak lanjutnya. Ketika kakak mengunggah, Iya, ini yang diunggah 8 slide ini. Nah, iya, ini kita oke. Nah, Iya. kita di sini lebih simak lagi nih Kak, lebih simak lagi judul programnya. Kegiatan apa nih yang mau kita buat nih? Ya tadi udah kita simak sama-sama, ada Kak Heru tentang berdagang ya. Terus ada Kak Megi juga senam kreasi, Kak Adi juga senam kreasi juga ya, senam apa cabang olahraga ya kayak Kak Ida juga senam juga. Ini saber kalau nggak salah tuh Kak Ida, saya masih ingat. Ini saber. Nah, baru nanti kita mulai ke yang kedua nih Kak, latar belakangnya. Apa nih? Kenapa dibuat program ini seperti itu kan? Nah, nanti kan ada indikatornya juga penilaian. Oke. Nah ini bagaimana saya menilainya? Nah ini ada indikator yang di dalam tujuannya tidak terpusat atau terstatistik gitu. Tinggal upload kan untuk dokumentasinya. Untuk dokumentasinya kan belum ini belum ada, belum tersedia. Nah, karena aku belum presentasikan Kak. Oh, belum disimulasikan ya. Bukan kayak gitu Kak. Ya. Yang 8 slide-nya belum. Nah, nanti rencana hari Kamis itu aku mencoba aku nanti jadwalnya diseminasi tuh. Nah, apakah nanti dari program yang aku buat ini, aku kan programnya ini kan model pendidikan kebugaran dengan judul penyusunan program latihan dengan pedoman FITT, ya kan? Frekuensinya, intensitas, ya kan? Time sama tipenya gitu kan Kak ya? Iya. Nah itu kan rencananya emang sebenarnya pelaksanaannya kan diterapkan kepada Halo Kak Dandi. Iya Kak. Saya ulangin lagi Kak, sedangkan pelaksanaannya tersebut yaitu nanti di bulan berikutnya, Januari sampai Februari. Nah, untuk bukti karyanya gimana Kak kalau kayak gitu Kak? Apakah aku siasatin atau gimana Kak? Jadi lebih ke mundur lagi ke belakang sebenarnya kayak karena di belakang mungkin Kak Charles ada kepentingan lain, keperluan lain seperti itu ya. Harusnya udah kelar dan kita ngadepin yang berapa kali pertemuan nih berarti Kak Charles nih? 3 kali pertemuan ya kayak 3 atau 4 kali? Untuk program yang kujalankan ini Kak? Iya. Bisa lebih Kak. Bisa lebih ya? Iya, kan aku ngambil nanti katakanlah program ini berjalan ya 2 bulan lah, Januari, Februari. Nah nanti per minggu kita akan selalu adakan evaluasi.
Oke. Seperti itu Kak. Nah masalahnya kan untuk bukti karya kan dalam waktu dekat ini udah harus diupload. Bukti karya kan mau nggak mau kan berupa dokumentasi foto. Video Kak, video pembelajaran. Video pembelajaran kan ini kan yang 8 ini Kak. 8 ini kan nanti kan Kalau jadi, video pembelajaran, iya Kak, terus Kak. kan, Lanjut nanti Kak. kan apa 8 slide ini kan. Nanti kan jadi satu. Iya. Ya, bisa kita pilih kan dari 3 kegiatan. Ada apa Iya. kegiatan sekolah nih Kak, ada intrakurikuler, ada kokurikuler, ada ekstrakurikuler. Kebetulan yang Kak Charles buat adalah intrakurikuler. Intrakurikuler. Nah, kalau di intrakurikulernya Kak Charles membutuhkan waktu 2 bulan, nah kita bisa persingkat tuh Kak videonya. Video yang dilihat bukan dokumentasi foto seperti itu Kak, karena ini akan diupload ke PNF. Gitu. Nah, karena 2 bulan Kak, mungkin Kak Charles bisa bikin siasati jadi 1 jam aja, 10 menit itu anggap aja pertemuan pertama, 20 menit di pertemuan kedua, di menit ke-30 pertemuan ketiga, di menit ke-40 pertemuan keempat, begitu juga seterusnya Kak. Bagaimana kita menyikapinya atau mempersingkat aja Kak, jadi 2 bulan seperti itu. Kalau memang waktunya 2 bulan, sebenarnya waktunya mepet. Mungkin hanya itu aja sih Kak Charles yang bisa dilakukan. Nah itu dalam bentuk video Kak ya, itu kita buat dalam bentuk video. Iya, video pembelajaran jadinya Kak. Oh. Kan intrakurikuler. Intra kan pada saat pembelajaran itu berlangsung seperti itu Kak Charles. Iya. Jadi nanti videonya terpotong, artinya videonya nanti kita kirim, kita buat nanti nggak bisa dalam satu sekaligus gitu Kak. Harus kita buat per menit, per waktu, begitu Kak? Iya, karena kan 8 kali pertemuan lah taruh lah ya. Contoh di 10 menit nih Kak, itu bikin keterangan aja boleh Iya. di video. Oke. Contoh pertemuan pertama nih Kak, 10 menit. Pertemuan kedua 10 menit. Itu kan total jadi satu kegiatan yang utuh jadinya tuh Kak. Kayak gitu. Iya. Oke Kak. Iya dapat gambaran Kak. Siap Kak Charles. Ada lagi Kak? Nanti jangan sampai bingung lagi kayak pokoknya dipermudah aja nih Kak. Harusnya 8 kali pertemuan, ya udah hari itu dikejar, contoh 10 menit kayak tadi kayak yang udah kita ini sama-sama. Iya. Pertemuan pertama, 20 menit pertemuan kedua, gitu. Oke Kak, thank you Kak. Siap, sama-sama Kak Charles. Oke, mungkin ada lagi Kak yang ingin bersuara Kak? Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Oke, jadi nggak ada lagi Kak? Nah, kita masuk ke slide selanjutnya Kak kalau nggak ada lagi. Nah, ini penutup nih Kak. Jadi sebentar aja ya Kak, pertemuan kita tuh hanya 1 JP. Tadi penutup, saya punya ini nih Kak, saya punya pesan kunci sedikit nih Kak. Kelihatan nggak Kak? Jadi ini pesan kunci kita nih Kak, di penutup nih Kak. Ada yang mengatakan tidak usah takut untuk melakukan perubahan Kak.
Khawatirlah ketika kita hanya berdiam diri melihat perubahan yang ada. Teruslah berkembang dan berkemajuan dalam menyajikan pembelajaran PJOK yang efektif, inovatif, kreatif, dan variatif. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Semangat untuk kita bersama. Itu pesan kunci kita hari ini, Kak. Nah, terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Saya berterima kasih untuk kakak-kakak yang sudah hadir tepat waktu dan berusaha untuk tetap hadir. Semoga pertemuan kita kali ini ada manfaatnya kayak untuk pembelajaran kita yang kedepannya semakin dewasa seperti itu. Oke, saya tutup kegiatan siang ini. Untuk kakak-kakak, bolehkah kita ini dulu kan, ini dokumentasi satu kali nih Kak. Ini pertemuan maya kita terakhir nih Kak, sudah nggak ada lagi Kak, kita tetap maya lagi nih Kak. Siapa nih Kak? Kak Adi. Bisa di tag. Ya Kak, foto Kak. Ya, boleh. Oke, siap. Yuk, Kak Arif, Kak Ade, yuk kita foto dulu yuk. Kak Heru, Kak Ade. Mantap, Kak Ade. Yuk, Kak Arif, kita foto dulu Kak Arif. Kak Arif. Wah, lagi nih dia, lagi sibuk dia. Ya, kita foto ya, semua, kakak-kakak semua. Yuk, Kak Charles. Bentar Kak, kita foto dulu Kak. Yuk. Mau seperti apa nih gaya ini, Kak Megi? Gaya seperti apa? Ada gaya atau tidak nih? Atau Kak Yohanes, silakan. Ada nggak? Kalau nggak ada gaya kita foto biasa saja. Kayak gini. Yuk, siap. Kayak gini, yuk, Kaida. Ya kita foto ya. Karib, ayo Karib. 1, 2, 3. Sebentar. Oke kakak, sudah bisa. Makasih. Oke lah. Ya, terima kasih untuk kakak-kakak. Ini kalau di saya suaranya pecah nggak nih Kak? Kalau saya bilang semangat pagi. Pagi, luar biasa. Ulangin kita nih, ulangin. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Pagi, luar biasa. Bang Charles langsung pakai teks. Izin stop record ya.